ya seneng ya gitu, karena di rumah juga banyak yang ngajak dia bicara kan, banyak yang dia ngajak ngobrol gitu. Jadi seneng aja. Nah, ada podcastnya juga ke Bang. Apa? Ada podcastnya juga di IG story itu di IG. Enggak, itu mah dia lagi duduk doang. Lagi duduk. Nah, terus kan orang yang ngedampingin Tania itu pasti kita kasih handphone gitu untuk ngambil gambar momen-momen dia kalau lagi ngoceh gitu. Dan sering bercanda kayaknya orangnya kayak panggil Ibu Nia kayak gitu. Oh iya, Tania yang lebih bercanda gitu. Tania lebih bercanda, lebih jahil. Jadi kalau ada kita zaman dulu selalu dinakalin, dijailin sama kakak. Kalau ini kakak cicinya nangis terus sama adiknya. Jadi adiknya jahilnya bukan main. Jadi kadang kalau saya bilang gini, apa ini gue ya? Jadi suka kayak gitu. Jadi cuman kan ngasih pengertiannya itu harus beda ya, karena baik dari Onyo, Thalia, Tania itu 3 anak saya semuanya punya karakter yang berbeda dari untuk kita memberikan cara pengertiannya. Jahilnya seperti apa kok? Entar baju jepitan rambutnya cicinya dihilangin itu tahu banget tuh, itu yang disukain sama cicinya. Ngamuk cicinya, ntar dia bilang nggak tahu tapi dia ngasih tahu, dia nggak ngumpet tapi dia begini gitu. Jadi dia ya jahil banget ya gitu. Tapi kalau di antara ketiga itu udah paling nurut kalau udah sama Onyo. Kalau Onyo bilang taro, dia pasti taro. Nah itu nyampe pinter banget ngomong, belajarnya dari siapa yang ngikutin? Nggak ngerti ya. Sama aja makan kita mah sama aja begitu aja. Jadi ya mungkin kalau aku bilang karena banyak sekelilingnya, baik kita, orang tuanya, kakak-kakaknya, atau Simba yang di rumah juga kalau sama dia ngajak ngomong. Jadi akhirnya si anak jadi terbiasa untuk komunikasi gitu. Dan saya nggak setiap dia cerita apapun ya saya coba masuk ke ceritanya dia. Jadinya dia kan ngerasa lebih banyak perbandaran kata lagi yang dia bisa ucapin. Nah jadi ngebuat kakak-kakaknya jealous nggak sih, soalnya dia banyak yang ngefans, banyak yang bilang pinter segala macam? Enggak kayaknya ya, enggak. Justru mereka saya senang punya anak yang saling support gitu. Terutama ya Onyo adiknya jalan aja dia ketawa. Apa dia ketawa gitu. Jadi buat saya masing-masing aja gitu. Jadi kalau si Thalia juga lagi digangguin sama adiknya, yang ngadunya ke kokonya gitu. Jadi kokonya akan kasih tahu siapa yang duluan jahil, siapa yang duluan cari gara-gara gitu. Selain berantem kan biasanya anak kecil tuh ada so-sweet-nya juga tuh, kakak adik seperti apa sih kan? So sweetnya beda-beda. Kalau Cici, kalau so sweetnya ya mungkin karena dia udah bisa tulis ya, baca, jadi dia kirim surat untuk Onyo, terus tulis. Kalau Tania, kalau Onyo pulang syuting ya dia Onyo selesai mandi baru dia minta digendong, langsung bikin kokonya nggak mau turunin dia itu karena Nia kangen banget sama Onyo. Langsung kokonya kan kayak lulu ya, jadinya mau apapun juga digendong, padahal kadang 5 menit juga udah diturunin kan udah berat Nia gitu. Onyo tuh kayak gimana sih kok sama adik-adiknya sampai adik-adik itu takut hormatnya itu gimana sih? Ya karena Onyo itu punya cara mendekati adik-adiknya. Jadi ketika Onyo ngobrol sama Cici, dia coba ngedengerin ceritanya Cici dengan cerita-cerita sekolahnya. Jadinya nanti bilangin ya, pasti kan ada cerita di antara mereka gitu. Jadi Onyo tahu betul bagaimana ketika mereka bertiga harus kumpul di kamar main, dan Onyo harus main sama mereka gitu. Jadi makanya adik-adiknya kalau Onyo udah bilang taro, pasti ditaro gitu. Jadi ya mungkin bahasa anak-anak kali ya, kakak beradik, jadi ada aja bahasanya gitu. Dan saling rindu, saling kangen tuh baru keluar rumah, baru sampai bandara udah telepon lagi, belum pesawat berangkat gitu. Jadi sampai serindu itu mereka gitu. Nah bang, emang Tania itu kalau misalnya cerita emang saya begitu ya bang? Dari Heboh. yang kemarin dia cerita di Bali ngapain aja gitu-gitu, itu sangat-sangat menarik banget. Enggak, cerita di Bali itu sebenarnya ada lucunya. Tadinya sebelum ada ini tuh kita udah merencanakan mau pergi ke Bali sama semua yang kerja di dalam rumah. Jadi udah berencana, tapi kan tiba-tiba kan ini naik nih. Nah mamanya, bundanya kasih pengertian, kayaknya kita harus pending, kita nggak jadi dulu. Tapi nanti kita pasti ke Bali gitu. Jadi seharian itu yang diomongin Bali terus gitu sebenarnya. Jadi ya mungkin kalau Tania kan belum mengerti ya. Kalau Cicinya udah paham, Onya juga udah paham.
sempat menyayangkan berarti ya kalau misalnya gagal liburan lah bisa dibilang. Enggak lah, buat gue sih yang penting kesehatan lah. Onyo, Ya. dia tadi pagi belajar sesuatu yang baru nih sama Kevin apa sih? Apa tuh? Katanya belajar hal baru tadi tuh yang di Instagram bisa. Oh enggak, itu waktu seminggu yang lalu kan dia ikut saya meeting. Ya meetingnya juga kan badannya kan kebagi dua. Kemarin tuh lagi meeting media. Nah, Onyo kan juga lumayan mengerti tentang media ya. Jadi saya nggak pernah minta dia, nggak pernah ini, tapi saya sediakan bangku aja gitu. Ya dia mau duduk silakan, nggak mau duduk juga nggak apa-apa. Tapi dia lebih tertarik mendengarkan diskusi bagaimana ke depan, apa langkah yang mau dilakukan, saya bersama tim. Jadi langkah-langkahnya ke depan itu sudah tertata rapi. Udah mulai sering ngasih masukan juga kok. Masih masukan dia. Jadi buat saya masukan dari dia ya dari generasi dia, sudut pandang dari usia dia, dan menurut saya kan penonton kita kan juga dari berbagai umur ya. Jadi suara dia saya rasa mewakili anak-anak seusia dia. Ini kayak usaha Koben buat memupuk kemampuan dia, suatu saat nanti Koben istirahat. Ya, Onyo mau lanjutkan seperti itu dilajari dari sekarang Iya, seperti itu. tahu. Kalau saya bilang gini nih sekarang ayo ngomel-ngomel nih Onyo. Nanti nih Onyo yang di sini ya. Ayo mah diem aja di rumah. Tungguin ya. Pokoknya ayo ngomel cuma kalau rugi, kalau untung nggak ngomel.